Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Al-qail fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini, lebih tepatnya pada bulan Rabiul Awal, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tengah hiruk pikuknya konstelasi politik internasional, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mari kita bersama-sama menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berikut sahabatnya, di mana dalam konteks kekinian kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi diusik oleh sebuah tabloid yang namanya Charlie Hebdo yang ada di negara Prancis, Paris, di mana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat karikatur lalu kemudian disebar ke seluruh dunia. Alasannya karena hak berkarya. Tetapi mereka lupa bahwa berdasarkan keputusan hak asasi manusia di Den Haag, Belanda, jadi tidak ada alasan apapun manakala kita dalam mengekspresikan sebuah karya tetapi menghina salah satu agama apapun dan simbol agama apapun, termasuk dalam konteks ini adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara hak asasi manusia tingkat dunia, pembuatan karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak dibenarkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala, innallaha subhanahu wa taala yunadi anbiya'ahu bismihil mujarrad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya dengan namanya. Contohnya, ya Adam uskun anta. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya yaitu Zakaria, ya Zakaria khudhil kitaba bil quwwah, ya Nuh, ya Idris, dan lain sebagainya.
kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yunadi habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nubuwati war rusuliyah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung manggil namanya, tetapi Allah memanggil kenabiannya, Allah memanggil kerasulannya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat beretika sekali ketika memanggil Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah sahabatnya, beliau menyampaikan di surga kelak itu ada telaga, yang mana telaga itu saya khususkan, saya spesialkan untuk umatku. Lalu kemudian sahabat berkata, ya Rasul, apakah yang engkau maksudkan itu adalah bagi kami ini, wahai Rasul? La, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa ya Rasul? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwani, ikhwani, telaga ini saya spesialkan untuk saudaraku, saudaraku. Lalu kami ini apa ya Rasul? Apa bukan saudaramu ya Rasul? La, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu wahai Rasul? Man amana bi walam yaroni, mereka adalah orang yang beriman kepadaku kendati pun mereka tidak pernah melihatku. Mereka itulah adalah saudaraku-saudaraku yang kelak akan berhak untuk meminum telaga-telaga ini. Subhanallah, tabarakallahu ta'ala. Jadi umat-umat Rasulullah, termasuk kita ini, yang menyelenggarakan, melakukan peringatan zikra bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disediakan sebuah telaga kelak di jannahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Manhajus Salaf pernah ditanyakan, wahai imam, bagaimana menurut Anda fenomena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana majlis itu dibacakan sirah nabawiyah, di dalamnya ada maulid, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada majlis zikir, di dalamnya ada maulid, mau'izah hasanah. Apa jawab beliau? Fenomena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fenomena hasanun yang baik, dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam
Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Fatawi lil Fatawi mengatakan, pernah ditanyakan su'ilal imam tentang bagaimana kondisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh seluruh umat manusia yang ada di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di daerah Teluk, tidak hanya di daerah Afrika, yang notabene-nya pernah di Afrika itu menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang hadir itu tembus dari 5 juta orang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Apa jawab beliau? Jawab beliau, hadza bid'atun hasanah. Kondisi itu adalah bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan, salah satu profesor doktor yang mengatakan bahwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah taqririyah. Ma'asyiral muslimin, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. An Umar ibn al-Khattab qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi man ahdasa qala Nabi. Nah, itu termasuk salah satu sunnah qauliyah. Sesuatu yang diucapkan dari bibir suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada namanya sunnah fi'liyah. Artinya tindak tanduk Rasulullah itu menjadi role model panutan kita. Memang Rasulullah belum pernah mengucapkan, tetapi Rasulullah pernah melakukan. Kunna fi majlisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, misalkan saya pernah dalam satu majlis dengan Rasulullah dan beliau melakukan ini bla 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 bla. Itu termasuk sunnah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah sunnah taqririyah. Dalam konteks ini Rasulullah tidak pernah mengucapkan, Rasulullah belum pernah melakukan, tetapi Rasulullah mengiyakan, membolehkan, memberikan rekomendasi. Contoh, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mushaf Al-Quran yang seperti ini, tidak ada masa Rasulullah. Adanya mushaf Al-Quran seperti ini ketika masa Utsman ibn Affan. Lalu kemudian, apakah ketika dihadapkan Rasulullah itu mengatakan, oh ini bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kreativitas dari para sahabat. Lalu kemudian masa Rasulullah, masa Utsman bin Affan belum ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kapan itu terjadi? Ketika masa-masa tabi'in ad-dauli, lalu baru ada titik. Kalau seperti perahu, titik 1 ba. Seperti perahu titik 3 ta. Seperti perahu titik 3 sa. Itu masa Rasulullah tidak ada. Masa sahabat tidak ada. Adanya titik itu adalah ketika masa tabi'in. Dan ini adalah salah satu bentuk kreativitas dan produktivitas dari salah satu umat Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, perayaan zikra bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah yang nomor 3, yaitu sunnah
takririyah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.